Jadi Sobat Pionir ya, saya dapat WA dari salah satu pionir di Makassar apa ya. Pokoknya daerah Sulawesi lah sana ya Sobat Pionir. Beliau ini kan langganan apa ya, pembeli koin Pi sama Yosua. Kan ada teman-teman itu nggak bisa beli koinnya di bursa, di on ramper kan. Mungkin takut salah-salah jadi sering beli transfer, selalu saya transfer koinnya gitu. Sama Yosua itu amanah Sobat Pionir, lihat ini. Transfer, saya transfer koin juga. Pagi tadi beliau mengatakan ini. Bukan mengatakan, bertanya. Selamat pagi sahabat pionir. Maaf, saya bertanya. Apa bedanya koin yang di bursa dengan koin yang kita tambang sendiri? Mohon penjelasannya. Makasih atas kerjasamanya. Pagi Bapak, tidak ada bedanya Pak. Itu hanya informasi penyiasatan dari sosial media. Koin di bursa itu koin dari pionir juga yang dijual ke bursa. Iya, soal soal SOS ya. Soalnya ada teman katanya koin di bursa itu tidak sama dengan koin yang asli dari Pi yang kita tambang. Makasih penjelasannya Pak Yos. Salam pionir sehat selalu. Amin. Jadi nanti saya kirim video saya ini ke beliau, Pak Saitun ya. Ya sobat pionir ya. Jadi gitu. Video saya ini sebentar Anda nonton ya, video saya yang satunya ini untuk menjabarkan ini. Tapi sebelum Anda nonton video yang ini, saya ingin sedikit menghimbau buat teman-teman pionir ya. Kalau Anda lihat di sosial media ada yang mengatakan koin di bursa, di wallet itu beda karena di wallet pakai di ekosistem, hati-hati. Itu adalah penyesatan sobat pionir. Jadi itu sebuah penyesatan yang membuat pionir itu melawan yang namanya kenyataan bahwa koin sudah ada di bursa. Ya. Dan ada juga aplikasi-aplikasi yang ada di file browser seperti PBN itu. PBN itu hati-hati. Aplikasi DEPS itu aplikasi buatan pionir GCP untuk mengelabui kita. PBN itu P Bank Nusantara itu hati-hati ya. Dan juga World Bank itu hati-hati. Itu aplikasi cuman demo, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi itu pesan saya. Silakan teman-teman nonton video ini. Pionir P-Network di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga di beberapa tempat ya. Sebenarnya akar mulanya penyesatan ini dari GCP 314159. Ya, meskipun ada pengakuan dari ambasador GCP dan juga yang mau dikatakan duta besar GCP ya, si Dorisin dan si Nonce di Indonesia dan beberapa pionir GCP itu yang menjadi ambasador. Ada pengakuan dari mereka bahwa Pi yang di bursa itu sama dengan Pi yang ada di wallet. Itu ada postingan si Nonce itu. Kalau teman-teman nonton, lihatlah si GCP ambasador itu ya, si penghalu 314159. Mereka mengatakan bahwa harga Pi di bursa itu sama dengan Pi di wallet. Hanya nilai saja yang berbeda. Itu kata si Nonce. Gara-gara doktrinisasi Dorisin dan si Nonce mereka ini melahirkan sekte baru lagi di bawah, yaitu dualisme harga yang dibuat oleh si Dimas Nabawi di Lampung. Sobat pionir. Nah, ajaran itu meracuni lagi banyak pionir dengan pemahaman nilai yang di bursa itu untuk koin yang di bursa itu untuk koin yang ada di bursa. Sedangkan yang ada di ekosistem itu adalah koin 314159. Itulah pembodohan, penggoblokan massal yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Sobat, maka dari itu saya selaku pionir ingin meluruskan pionir sejati P-Network ya, penambang sejati yang punya koin ribuan. Bahkan saya juga punya sosial media yang selalu memberitakan informasi yang jelas buat P-Network, buat pionir ya, berdasarkan situs resmi dari P-Network dan jelas ya. Nah, Anda lihat di depan Anda ini ya, ini adalah aplikasi pihak ketiga yang sudah terdaftar di Pi Network. Memang ada kurang satu namanya Libank. Libank sudah masuk.
ini checks centralized exchange. Tanggal 25 Februari 2025 pada saat itu ya terjadi yang namanya open network, dan beberapa bursa, salah satu bursa paling besar itu OKX ya, mengumumkan bahwa akan ada peluncuran atau mau dikatakan listing CoinP di bursa mereka. Nah, terus ketika mereka ingin meluncurkan listing CoinP di bursa mereka, sedangkan mereka tidak punya koin. Ya, bisa paham nggak ini? Sedangkan mereka tidak punya koin, bagaimana mereka bisa mendapatkan koin? Nah, beberapa hari sebelum di listing ya, OKX, Bitget, dan GTO ini, mereka mengumumkan menerima CoinP atau trade CoinP atau menjual CoinP ke market 3 tempat ini. Nah, pada saat itu berlomba-lomba pionir, bahkan yang penyerok yang sudah serok CoinP banyak-banyak, ada yang pakai cara dengan ini mengkelabui pionir lalu link phishing, ada juga yang membeli CoinP saat sebelum open network ya. Lalu mereka menjual CoinP itu di market 3 market besar ini, OKX, Bitget, dan GTIO. Nah, di saat itu dijual, yang beli itu investor ya. Investor itu siapa? Investor itu orang atau mungkin ya mau dikatakan bukan orang juga ya, ada juga seperti perusahaan yang membeli CoinP lalu mereka mentradingkan. Jadi pada saat pionir sudah punya koin nih, banyak pionir dan juga para pengepul koin itu menjual ke market ya, mereka dibayar. Start awal itu 11.000 pembayarannya tanggal 20 Februari itu. Berjalan waktu dibayar sampai 45.000, hampir 50.000, terus sekarang turun ke 3.000. Jadi ini hanya permainan, semacam permainan seperti itu, tapi permainan yang legal. Di saat koin itu dijual, investor beli. Ketika dapat koinnya, investor nanti ketika harganya naik dia jual lagi. Jadi CoinP yang masuk di market bursa ini CoinP dari wallet kita. Gak ada CoinP dari ciptaan daripada mereka ini, OKX, Bitget, dan GTO. CoinP kita karena mereka sudah terdaftar di P-Network, di blockchainnya P-Network, sudah lulus KYB. Jadi blockchain P-Network itu diambil satu tempat di dalam adalah bagian dari OKX, Bitget, dan GTO, dan beberapa bursa ini. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Jadi namanya on-chain berarti mereka punya tempat di dalam blockchain P-Network. Jadi koin itu hanya muter aja ya. Dari saya kirim ke OKX, saya beli lagi di OKX, tarik ke saya lagi. Jadi gitu aja. Jadi nggak ada koin yang berbeda, sama saja koinnya. Hanya perbedaannya tempat aja. Ketika dia pindah, otomatis encrypt datanya juga berubah. Tetapi kuantitinya sama, Sobat Pionir. Paham nggak? Ketika satu koin ini ya ditransfer, kuantitinya tetap satu. Tapi encrypt datanya berbeda untuk untuk menjaga terjadi yang namanya manipulasi. Sehingga ketika kita transfer koin saya satu piece ini saya kirim ke bursa kirim lagi ke saya, hanya perbedaan tempat dan encrypt data aja, tetapi kuantitinya sama, sobat. Ya kecuali kalau saya transfer ke Anda, ya Anda transfer ke saya, contoh saya transfer 10, Anda transfer ke 5 koin. Ya kuantitinya beda, ya tetapi encryptnya beda dan juga tempatnya beda. Begitu. Tapi kalau satu koin dikirim, Anda kirim balik lagi satu koin ke saya, sama kuantitinya. Jadi sudah ada paham ya? Hanya beda tempat, tapi itu koin asli pi, nggak ada koin palsu. Kalau ada yang mengatakan koin palsu, kalian itu ya adalah orang paling goblok di dunia. Ya. Jadi koin yang ada di market bursa itu sama. Maka saya bilang patokan yang paling tepat itu adalah market bursa untuk nilai pi sekarang ini. Ya, nggak ada nilai GCP. Gara-gara GCP lah menciptakan perkibulan di luar sana dan penipuan dan pembodohan massal.
Maka dari itu saya lawan GCP. Kalau nonce mereka Dorsin mengatakan bahwa kita nggak pernah mengatakan bahwa kita nggak pernah membedakan koin di bursa dan koin P yang di wallet kita, ya. Mereka mengatakan seperti itu, si Nonce dan si Dorsin. Sama koinnya, tetapi nilainya beda. Goblok kalian ini, Nonce. Goblok sekali. Gimana kalian bisa bedakan nilai sedangkan koinnya sama? Makanya terjadi kesenjangan antara GCP dengan di bursa. Di bursa yang ada investornya, kalian hindari, sedangkan kalian ciptakan nilai sendiri. Bagaimana investor, bagaimana pedagangnya ketika mereka tukarkan di bursa? Disitulah pola pikir kalian itu masih bobrok, bodoh dan sangat rendah. Kalian punya pemikiran GCP itu gak masuk akal. Orang sudah jelas-jelas Pinetok menciptakan tempat untuk, bukan menciptakan, menyambungkan bursa eksternal ini dengan on-chain-nya Pinetok, blockchain-nya Pinetok. Anda membuat lagi sendiri harga di luar sana. Begitu juga di on-ramper. Kalau mekanisme di on-ramper itu belinya di bursa. Mereka nggak ada tempat lain selain belinya di bursa. Karena melihat harga di bursa, contoh gini, harga di bursa sekarang kan 3.600. Pada saat dia turun ke 3.400, dia beli. Tiba-tiba naik, lah dia jual lagi ke Pionir. Belilah di on-ramper itu. Ya sabar Pionir, ada yang telepon ya. Oh iya. Oke Pionir, sampai sini aja ya video saya ini. Semoga dapat pencerahan. Bye.